Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, jumpa lagi dengan Madia Channel di sini. Untuk video kali ini Madia Channel akan menanggapi dari hujatan para umat pengikut Paulus ini yang berbicara tentang jin di dalam Islam. Nah, oleh karena itu mereka mencoba untuk menggiring opini, pemahaman tentang jin, pemahaman tentang setan, pemahaman tentang iblis. Nah, itu mereka mencoba untuk menggiring opini, menyamakan makhluk-makhluk tersebut. Nah, oleh karena itu di sini Madia akan menjawab itu semua agar jelas bagaimana sih sebenarnya jin, bagaimana sih sebenarnya itu setan, bagaimana itu iblis. Nah, di sini kita akan kupas bahas mengenai yang dituduhkan oleh pengikut Paulus ini umat pengikut Paulus ini. Nah, oleh karena itu sebelumnya kita membuka di sana, kita akan bahas sana, kita tampilkan dulu di sini beberapa argumen video dari orang yang penghujat ini. Mari kita simak saja videonya. Go. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Dengar saudara, ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad ketika sedang beribadah menyembah dikerumuni jin, sementara jin itu adalah sebangsa syaitan. Jin adalah sebangsa khodam, jin sebangsa syaitan. Orang yang intim dengan setan, orang yang intim dengan jin, pasti suatu saat akan kesurupan jin. Kalau orang sudah kesurupan jin, maka kelakuannya akan seperti jin, seperti setan. Ini tertulis di dalam Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Selamat berpikir. Saudaraku yang beriman, sebagaimana video yang saya postingkan tadi, si penghujat ajaran Islam dan penghujat kitab suci Al-Quran ini mendatangi ayat Al-Jin ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kanu yakununa alaihi libada. Shadaqallahul azim. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembah, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengurumuninya. Si penghujat Al-Quran ini mendatangi ayat ini mencoba untuk menafsirkan sendiri pemahamannya terhadap Al-Quran. Sesuai dengan Ibnu Katsir, ayat Al-Jin ini menjelaskan bahwa jin datang berdesak-desakan itu ingin mendengarkan ayat suci Al-Qurannya, ingin mendengarkan kitab suci Al-Quran, sehingga mereka berdesak-desakan antara sesama mereka untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui keberadaan mereka. Nah, hingga datanglah kepada beliau malaikat Jibril yang mewahyukan kepada beliau
firman Allah, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Surah Jin ya, ayat 1 itu yang pertama. Kembali ke konteks ayat yang pertamanya. Nah, jadi sangat jelas ya. Nah, kemudian para pengikut Paulus ini, kita akan bahas dulu apa sih bedanya antara jin, setan, ya, jin, setan, iblis itu menurut ajaran Islam yang sebenarnya ya. Kita akan bahas di sini agar jelas ya, agar jelas. Di dalam ajaran Islam ya, di dalam ajaran Islam kita pasti mengenal namanya iblis, itu yang pertama ya. Karena iblis itu adalah salah satu golongan jin, tetapi dalam posisi dia nenek moyangnya gitu loh ya, sesepuhnya kalau bisa nenek moyangnya jin ya. Dalam hal ini sudah cukup jelas ya, nenek moyangnya. Di dalam Al-Quran itu digambarkan ya, dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Nah, jadi iblis, nenek moyang iblis ini itu dari golongan jin ya. Iblis menentang Allah karena tidak mau sujud memberikan salam penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis bersikap sombong dan merasa paling baik. Nah, kemudian kita bisa cek kembali ketika konfirmasi ini dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyuruh Adam untuk sujud menghormati Adam ciptaan Allah, tetapi iblis enggan untuk sujud. Nah, sehingga karena keenggannya inilah, tidak mau menunaikan perintah Tuhan, maka dia dikutuklah, diusirlah, dan termasuk makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis pada saat itu meminta penangguhan sehingga dia diizinkan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Nah, kemudian bagaimana dengan jin? Jin itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Ya. Jin itu juga seperti manusia seperti kita ini. Hanya saja dia dimensi yang berbeda dengan manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, yang tidak beriman. Nah, kalau iblis tadi nenek moyangnya jin, ya paling atas, dimensinya berbeda, nenek moyangnya, cikal bakalnya, cikal bakal iblis, cikal bakal jin itu yang terbuat dari jin itu bagian jin, tetapi dia berdimensi iblis, levelnya lebih tinggi karena dia sudah membuat pernyataan, perintah dan sesuatu yang dalam pos ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan jin. Jin adalah dia menciptakan jin dari nyala api, surah Ar-Rahman ayat 15. Kemudian malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Nah, terbuat dari tanah kalau Adam. Nah, oke. Kemudian kita cek kembali ya, saudaraku yang beriman, kita cek kembali mengenai jin ini. Kita akan korelasikan nanti dalam posisi perbedaannya gitu loh, perbedaannya dalam hal ini. Sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Halnya akan adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Jin ayat 11. Dan jadi jin ini baru bila kita cek ternyata ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi seperti manusia juga gitu loh. Ada yang bandel, ada yang taat, ada yang tidak mau taat. Oke, kita lanjut kembali saudaraku. Oke, saudaraku yang beriman, sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran itu sudah cukup jelas, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Nah, si penghujat Islam seperti MKC atau MKC ini menghujat Islam melalui jalur jin, padahal dia tidak mengetahui bahwa jin itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan inilah keistimewaan Al-Quran. Ternyata hanya Al-Quran saja yang berbicara tentang jin, sedangkan di ajaran penghujat ini, umat pengikut Paulus ini tidak bicara jin,
tidak mengetahui apa itu jin. Hanya saja mereka mencoba untuk menyamakan antara jin, antara setan, antara iblis. Nah, kemudian bila kita cek kembali apa itu setan gitu loh. Apa itu setan? Setan itu adalah sifat, bukan makhluk ya. Sifat setan itu adalah sifat, bukan makhluk. Segala perilaku yang menentang Allah dan mengakibatkan murkanya adalah sifat setan. Nah, ini jadi dalam posisi ini pun si penghujat Islam Meme Kece ini juga tidak mengetahui. Dia sangka setan itu makhluk yang jahat, ternyata itu hanya sifat setan, perilaku buruk. Nah, ini bisa dilakukan oleh jin, bisa dilakukan oleh manusia. Jadi dua-duanya itu bisa mengikuti perilaku sifat setan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat setan itu adalah sifat yang sangat jahat. Nah, sifat yang sangat tidak baik, yang sangat buruk, yaitu sifat kesetanan. Nah, ini sudah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga dalam surah An-Nas ya. Saya bacakan di sini dalam surah An-Nas ini saya bacakan. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi poinnya begini. Poinnya, iblis itu pasti jin ya. Iblis itu pasti jin. Karena iblis itu memang berasal dari jin. Tetapi jin belum tentu iblis ya. Iblis itu pasti setan ya. Kalau iblis itu pasti setan karena dia mempunyai sifat yang buruk, yang tercela sudah ada di dalam dirinya. Tetapi tidak semua jin itu setan gitu loh. Karena ada jin yang muslim, yang sudah masuk Islam, yang sudah diislamkan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Quran itu surah jin itu gitu loh. Jadi, nah kemudian manusia dan jin yang jahat itu pasti setan. Manusia yang jin yang jahat itu adalah setan. Jadi orang menjadi setan boleh bisa. Jin menjadi setan itu bisa dengan tentunya dengan sifat-sifat yang diinformasikan oleh Allah bahwa begini loh sifat setan. Nah, sifat setan itu adalah perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itulah sifat-sifat setan yang digambarkan dari Allah. Sangat banyak sekali sifat buruk setan, termasuk sombong, iri hati, dengki, itu salah satu juga sifat setan yang menghinggapi jin dan manusia. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi dalam hal ini, saudaraku yang beriman ya, kita ketahui bahwa ternyata jin itu beda pengertiannya, beda pemahamannya dengan setan, beda dengan iblis. Nah, ini yang coba untuk disamakan oleh ajaran pengikut Paulus ini, karena mereka tidak ada ajaran di dalam Bible mereka, di dalam kitab suci mereka tentang jin. Ya, jadi bagaimana dia tahu tentang jin kalau berbicara tentang jin tetapi dia tidak tahu jin itu apa artinya gitu loh. Nah, ini dan ini sudah jelas ya. Di dalam ajaran mereka yang ada Lucifer, dan ini juga berbeda pemahamannya dengan jin yang dipahami oleh Islam. Jadi kalau MKC, si penghujat Islam ini mengatakan jin itu sama dengan setan, tidak benar, tidak tepat. Jin sama dengan iblis, tidak tepat juga. Karena di dalam hal ini, di dalam Islam masih ada jin yang baik. Jin yang baik ini maksudnya jin muslim, jin yang sudah masuk Islam. Nah, ini keistimewaannya. Dan ini terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang mampu untuk mengislamkan para jin-jin ya, para jin-jin. Bukan berarti Nabi Muhammad dekat dengan jin, akan tetapi para jin itu yang datang menggerumuni Nabi Muhammad ingin mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad mereka masuk Islam, dan kemudian jin-jin ini menyebarkan ajaran Islam itu di alam mereka sendiri, di alam jin. Nah, jadi mereka juga menyebarkan ajaran-ajaran jin ini, ajaran Islam ini di alam jin mereka gitu. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran ya dengan cukup jelas tentang jin ini. Jadi sudah cukup jelas dalam hal ini. Semua fitnahan dan tuduhan-tuduhan kepada ajaran Islam oleh orang penghujat-penghujat seperti MKC ini
terbantahkan tentang jin ya. Justru di ajaran mereka ada iblis ya, iblis yang membisikin Yudas sehingga terjadinya memberitahukan persembunyian Isa atau Yesus sehingga terjadinya penyalipan. Nah, ini seharusnya mereka pelajarin ya. Seharusnya mereka pelajarin ke sana agar menjadi renungan mengapa bisa sampai seperti itu gitu loh ya. Yudas dibisikin oleh iblis ya. Nah, oleh karena itu sudah cukup jelas di sini, inilah kesempurnaan Islam, ajaran Islam. Jadi proses-proses yang berbaur dengan jin, yang berbaur dengan iblis yang jahat, itu tentunya tidak mungkin digambarkan dengan suatu ajaran. Kalau sampai dibisikin itu apa namanya gitu ya. Oke, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Salam semua saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada. Terima kasih atas peran Anda mengunjungi channel Madia Channel ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.